Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzi Barkah dengan NIM 22066165 pada materi TPO. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekuivalensi eklosur NFA ke NFA dan DFA. Nah, bahasan yang akan saya paparkan pada materi kali ini yaitu yang pertama ekuivalensi eklosur NFA ke NFA. Yang kedua yaitu ekuivalensi eklosur NFA ke DFA. Nah, langsung saja yang pertama yaitu ekuivalensi eklosur NFA ke NFA. Nah, di sini diketahui sebuah diagram transisi eklosur NFA yang sudah saya buat itu seperti ini. Nah, jika kita ingin membuat ekuivalensinya, pertama kita buatkan tabel transisinya seperti terlebih dahulu ya, yaitu seperti ini. Nah, dapat lihat di sini untuk step F jika diinputkan dengan 0 ya tidak akan kemana-mana ya karena di sini tidak ada. Jadi hasilnya adalah 0, maka begitupun jika diinputkan dengan 1, maka dia tidak akan kemana-mana. Tetapi untuk step F ini dia jika tidak diinputkan dengan apapun, maka dia akan bisa berpindah ke step A dan juga step Z. Selanjutnya untuk step A jika diinputkan dengan 0, maka ia akan lanjut ke step U. Jika diinputkan dengan 1, tidak akan kemana-mana ya, tapi dia bisa jika tidak diinputkan dengan apapun, dia bisa berpindah ke step Z. Lalu untuk step U, jika diinputkan dengan 0, maka ia tidak akan kemana-mana. Lalu jika diinputkan 1, ia akan pindah ke step akhir yaitu step I. Untuk Z, jika diinputkan dengan 0, ia tidak akan kemana-mana. Dan jika diinputkan dengan 1, ia akan berpindah ke step akhir yaitu step I. Dan terakhir, untuk step I, jika diinputkan dengan 0 atau 1, ia tidak akan kemana-mana atau hasilnya adalah 0 ya. Selanjutnya untuk menggambarkan proses tersebut, kita tuliskan dengan epsilon closure untuk step-stepnya. Nah, seperti ini ya. Jadi hasilnya ada 5 epsilon closure sesuai dengan step yang ada. Step F, step A, step U, step Z, dan juga step I. Nah, di sini untuk epsilon closure F, isinya yaitu dirinya sendiri, yaitu F. Karena jika tidak diinputkan dengan apapun, meskipun tidak diinputkan dengan apapun juga, ada kemungkinan dia akan tetap pada step dirinya sendiri. Lalu bisa pindah ke step A dan juga bisa pindah ke step Z. Selanjutnya untuk epsilon closure step A, hasilnya yaitu dirinya sendiri dan juga bisa berpindah ke step Z. Lalu untuk epsilon closure U, dia hasilnya yaitu dirinya sendiri ya. Nah, setelah menentukan epsilon closure, selanjutnya kita menentukan fungsi transisi hasil perubahan ya. Nah, menentukan fungsi transisi hasil perubahan atau delta aksen dari epsilon NFA ke NFA dengan rumus delta aksen sama dengan epsilon closure. Nah, di sini ada beberapa isian ya. Yang pertama yaitu delta. Ada 2 isian lagi dalamnya yaitu epsilon closure dan isian yang paling dalam yaitu stepnya dan juga input. Nah, jika diimplementasikan yaitu seperti ini. Untuk step F, epsilon closure dalam kurung delta, dalam kurung lagi epsilon closure dan dalam kurung step F ya di sini, lalu koma 0 dan inputannya ini adalah 0. Begitupun dengan yang lainnya. Epsilon closure dalam kurung delta, lalu epsilon closure dalam kurung F, 1. Nah, kita lihat di sini ya untuk epsilon closure-nya itu step F. Nah, epsilon closure dari step F ini ada 3 yaitu F, A, dan Z. Maka dari itu untuk isian step di sini ini bisa dirubah dengan F, A, dan Z. Begitupun yang lainnya sama. Untuk step A bisa dirubah dengan A dan Z. Hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka untuk isian stepnya ini bisa dipisahkan ya. Bisa dipisahkan satu-satu. Nah,
seperti di sini untuk state F ini ada 3 state ya, F, A, dan Z, maka ini bisa dipisahkan ya. Hasilnya seperti ini. Jadi ada beberapa bagian ya. Yang pertama yaitu delta F inputan 0, delta A inputan 0, delta Z inputan 0. Nah, untuk delta F inputan 0 ini jika dilihat dari tabel transisi yang sebelumnya, atau kita bisa lihat dari diagram transisi di bawah ini, untuk F inputan 0, jika diinputkan dengan 0 maka dia tidak akan kemana-mana karena di sini tidak ada ya. Maka dari itu hasilnya di sini adalah kosong. Lalu untuk delta A inputan 0, jika dilihat di sini, untuk A jika diinputkan dengan 0 maka ia akan berpindah ke state U. Maka dari itu untuk yang kedua ini state A ini bisa dirubah dengan state U ya. Lalu yang selanjutnya delta Z inputan 0. Jika Z diinputkan dengan 0 maka dia tidak akan kemana-mana. Maka hasilnya di sini adalah kosong ya. Maka dari itu jika sudah seperti itu hasilnya akan kosong, U dan juga kosong. Begitupun yang lainnya dengan cara yang sama. Hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Nah, untuk state kosong di sini karena dia memiliki tempat khusus ya, jadi dia akan dipisahkan. Jadi di sini bisa dipisahkan kembali ya. Lalu untuk state U kita lihat lagi eklosur dari state U ini apa. Nah, dapat lihat di bawah untuk eklosur dari state U ini adalah U. Maka dari itu dia akan tetap menjadi state U ya. Lalu setelah itu kita dapat menentukan fungsi transisi hasil perubahannya, yaitu seperti ini. Nah, seperti ini ya hasilnya. Setelah ditentukan fungsi transisi hasil perubahan epsilon NFA ke NFA, hasilnya itu seperti ini. Nah, setelah kita memiliki tabel transisi hasil perubahannya, maka kita kan bisa membuat diagram transisinya. Nah, untuk diagram transisinya itu seperti ini. Untuk state F, atau state awal, jika diinputkan dengan 0, maka ia akan lanjut ke state U. Jika diinputkan dengan 1, maka dia akan lanjut ke state akhir atau state I. Begitupun yang lainnya. Nah, untuk tabel transisi dan juga diagram transisi ini masih bisa disederhanakan ya. Caranya yaitu dengan mengeliminasi state yang tidak terjangkau oleh state awal atau state F. Nah, di sini jika dilihat dari diagram transisi di sini, yang tidak terjangkau oleh state F yaitu state A dan juga state Z, karena state F di sini mengarahnya ke state U dan lanjut langsung ke state I ya, tidak mengarah terlebih dahulu ke state A. Maka dari itu untuk state A dan state Z ini bisa dihilangkan. Nah, bisa disederhanakan yaitu hasilnya seperti ini ya. Sisa 3 state yaitu state F, state U, dan juga state I. Lalu selanjutnya yaitu ekuivalensi epsilon NFA ke DFA. Nah, melanjutkan hasil dari hasil yang sebelumnya, hasilnya seperti ini ya, kita jadikan ke DFA. Nah, untuk membuat ekuivalensinya, kita cari terlebih dahulu kemungkinan state yang ada di DFA dengan cara NQ sama dengan 3. Nah, NQ di sini merupakan jumlah state ya, karena jumlah state di sini ada 3. Jadi NQ-nya yaitu 3. Lalu NQ aksen sama dengan 8. Nah, ini merupakan jumlah kemungkinan state yaitu dengan cara 2 pangkat state atau 2 pangkat 3 ya. Hasilnya 8. Maka dari itu kemungkinan state yang ada di DFA-nya itu ada 8 buah. Seperti ini. Ada state kosong, state F, state U, state I, state FU, state FI, state UI, dan juga state FUI. Nah, selanjutnya dari kemungkinan state ini kita buat sebuah tabel transisi untuk DFA yang ekuivalen. Yaitu tabel transisinya seperti ini ya. Nah, jika sudah dibuat tabel transisinya, kita bisa membuat
sebuah diagram transisi dari tabel transisi di sini. Untuk diagramnya yaitu seperti ini. Nah, untuk diagram transisi DFA yang ekuivalen ini masih bisa disederhanakan, yaitu caranya sama seperti yang tadi, yaitu mengeliminasi state-state yang tidak terjangkau oleh state awal atau state F. Nah, di sini state yang tidak terjangkau oleh state F yaitu state UI, state FUI, state FI, dan juga state FU. Maka dari itu, keempat state ini bisa dihilangkan ya, atau disederhanakan. Nah, setelah disederhanakan, maka akan terbentuk tabel transisi dan juga diagram transisi DFA yang ekuivalen seperti di bawah ini ya. Nah, hasilnya yaitu seperti ini. Nah, mungkin untuk bahasanya sekarang cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.